Bab 1. Pengantar audit, audit dan akuntansi. Definisi audit. Audit dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Perbedaan auditing dengan akuntansi. Perbedaan auditing dengan akuntansi berada pada arah prosesnya, di mana untuk akuntansi, arah prosesnya berjalan dari kiri ke kanan, yaitu dari dokumen dasar, menuju buku harian, menuju buku besar, dan nantinya akan dicocokkan dengan buku pembantu, yang selanjutnya menuju trial balance dan laporan keuangan. Sedangkan untuk proses auditing, yaitu kebalikan dari proses akuntansi, di mana proses auditing ini berjalan dari arah kanan ke kiri, yaitu dari laporan keuangan, menuju trial balance, menuju buku besar, menuju buku harian, dan pada akhirnya menuju dokumen dasar. Jenis audit dan auditor. Jenis audit. Jadi di sini terdapat 3 jenis audit. Yang pertama, audit laporan keuangan, yaitu menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, audit operasional, menentukan apakah operasi perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, audit ketaatan, menentukan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Jenis auditor. Di sini terdapat 4 jenis auditor. Yang pertama, auditor eksternal, yaitu pihak yang bekerja baik secara perseorangan ataupun bagian dari suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa secara profesional kepada klien. Yang kedua, auditor internal, yaitu auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, auditor pemerintah, yaitu auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintahan. Yang keempat, auditor pajak, yaitu auditor yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Persyaratan menjadi akuntan publik. Di sini terdapat 3 persyaratan untuk menjadi seorang akuntan publik. Yang pertama, persyaratan pendidikan, yaitu sarjana ekonomi akuntansi dari Fakultas Ekonomi Negeri yang telah mendapatkan persetujuan dari panitia ahli persamaan ijazah akuntan. Yang kedua, ujian negara akuntansi atau UNA bagi sarjana ekonomi akuntansi lulusan dari perguruan tinggi swasta. Yang ketiga, persyaratan pengalaman, yaitu pengalaman kerja sebagai auditor pada kantor akuntan publik atau BPKP paling sedikit 3 tahun. Pengelompokan KAP. KAP dikelompokkan menjadi 4, yaitu KAP internasional, KAP nasional, KAP regional, dan KAP lokal. Bab 2. Profesi kantor akuntan publik atau KAP. Pengertian profesi akuntan publik. Profesi ini adalah seorang akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan diakui secara publik dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Pengertian kantor akuntan publik. Di kantor akuntan publik adalah suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Jenis kantor akuntan publik. Jadi jenis kantor akuntan publik yang paling umum yaitu ada 4. Yang pertama, kantor akuntan publik. Yang kedua, auditor internal pemerintah. 3. Auditor pajak. Yang keempat, auditor internal.
Kegiatan kantor akuntan publik. Yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak bagi perseorangan maupun perusahaan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Yang keempat, perencanaan keuangan. Dan yang kelima, penilaian usaha. Struktur kantor akuntan publik. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi semua KAP, antara lain: yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien; yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi; yang ketiga, meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Pengawas kantor akuntan publik. Berdasarkan Sarbanes-Oxley Act, pemerintah Amerika Serikat telah membentuk suatu badan pengawas akuntan publik di pasar modal yang diberi nama Public Company Accounting Oversight Board atau yang biasa disingkat dengan PCAOB. Standar audit yang berlaku umum. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar umum. Standar pekerjaan lapangan. Standar pelaporan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bab 3. Laporan audit. Audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam mengkomunikasikan dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran dari laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam sebuah laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Hakikat dan kebutuhan akan laporan audit. Laporan merupakan hal yang penting dalam penugasan audit dan assurance karena mengkomunikasikan teman-teman dari auditor. Auditor bertanggung jawab bila ia menerbitkan laporan keuangan yang tidak tepat. Dapat dikatakan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan cara menekan risiko informasi. Bagian-bagian dari standar laporan audit. Dalam standar audit terdapat 7 bagian, yaitu 1. Ada judul laporan, di mana harus mengandung kata independen. 2. Alamat laporan audit. 3. Paragraf pendahuluan. 4. Paragraf ruang lingkup, merupakan pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit. 5. Paragraf pendapat, menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. 6. Nama KAP, nama mengidentifikasi KAP atau praktisi yang melakukan audit. 7. Tanggal laporan audit, tanggal ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Kondisi laporan wajar tanpa pengecualian. Bentuk laporan audit yang paling umum adalah laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Tipe-tipe laporan audit. 1. Unqualified opinion. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan sebuah perusahaan. Auditor bertanggung jawab bila laporan yang diterbitkan tidak tepat. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor eksternal. 2. Qualified opinion. Pendapat ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan. Pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 3. Unqualified opinion explanatory language. Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelas. 4. Adverse opinion. Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan dari wajar tanpa pengecualian. 5. Disclaimer opinion. Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat. Tidak memberikan pendapat karena tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan karena tidak independen dengan hubungan dengan klien. Materialitas mempengaruhi pelaporan audit. Dari definisi materialitas tersebut mengharuskan auditor
untuk mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditing. Auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja harus lebih rendah bagi perusahaan yang memiliki current ratio. Audit tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Audit tidak dapat memberikan jaminan karena tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Kondisi yang menyebabkan penyimpangan. Bab 4. Profesi akuntan. Perilaku etis dan perilaku tidak etis bagi perorangan, profesional, dan konteks bisnis. Etika atau etik secara garis besar didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti tersebut, meskipun memperhatikan atau tidak memperhatikan secara eksplisit. Berikut adalah 6 nilai etis mengenai perilaku etis menurut Josephson Institute. Dilema etika. Ada cara-cara alternatif untuk menyelesaikan dilema etika, tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari metode yang merasionalkan perilaku tidak etis. Berikut adalah metode rasionalisasi yang dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan tidak etis. Kemudian di sini juga tertera mengenai pendekatan sederhana bagaimana menyelesaikan dilema etika. Seberapa penting etika profesi akuntansi? Setiap profesi memiliki kode etik tersendiri, tak terkecuali seorang akuntan. Lalu, pentingkah adanya etika profesi tersebut? Jawabannya, sangat penting. Adanya etika ini mengatur perilaku anggota dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat. Kode etik ini mengatur standar mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan akuntan, sehingga standar mutu ini sangat penting menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Organisasi yang menetapkan dan menyusun kode etik adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Tujuan adanya etika profesi akuntansi sebagai berikut ini. Setiap anggota yang memegang gelar seorang akuntan wajib menaati kode etik dan standar akuntan. Etika yang dijalankan dengan benar menjadikan sebuah profesi menjadi terarah dan jauh dari skandal. Tujuan dan isi kode perilaku profesional dari ACPA. Prinsip-prinsip etika menurut ACPA sebagai berikut. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, seorang profesi dituntut memiliki sebagai sikap seperti di bawah ini. Berikut kode perilaku profesional dari ACPA yang terdiri dari 4 bagian. Independensi, integritas, dan objektivitas dalam hubungannya dengan kode etik. Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Auditor harus independensi dalam fakta. Tahu auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit. Aturan-aturan kode etik perilaku. 1. Peraturan 101 mengenai independensi, 102 integritas dan objektivitas, kemudian standar umum, ketaatan pada standar, prinsip-prinsip akuntansi, informasi rahasia klien, fee conjunction, tindakan yang dapat dikreditkan, iklan dan bentuk permohonan lainnya, komisi dan fee referral, bentuk dan nama organisasi. Bab 5. Kewajiban hukum. Hukum dalam praktek akuntan publik. Para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelalaian dan atau pelanggaran kontrak. Pengertian kewajiban hukum. Kewajiban hukum bagi seorang auditor adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. Tanggung jawab hukum bagi auditor. Kewajiban hukum auditor. Yang pertama, kewajiban hukum kebiasaan, common law, hukum yang berdasarkan atas keputusan pengadilan dan bukan atas hukum yang dibuat dan disahkan oleh pihak legislatif.
Yang kedua, kewajiban hukum para CPA, Certified Public Accountant, berkaitan dengan dua pihak, kewajiban kepada klien dan kewajiban kepada pemegang saham. Yang ketiga, kewajiban kepada klien. Yang keempat, kewajiban kepada pihak ketiga. Yang kelima, kewajiban kriminal. Bab 6. Tujuan dan tanggung jawab audit. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, yang kelima, tanggung jawab auditor. Menetapkan tujuan audit. Terdapat 3 tujuan audit. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bagaimana tujuan audit dicapai? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Hubungan antara berbagai siklus. Siklus transaksi merupakan cara penting untuk menata audit. Para auditor akan memperlakukan setiap siklus secara terpisah. Itu yaitu membahas tentang bukti audit. Audit di sini ada 2, yaitu audit top down dan audit bottom up. Keputusan penting tentang bukti audit. Yang pertama yaitu sifat pengujian audit. 2. Saat pengujian audit. 3. Yaitu luas pengujian audit. Yang keempat, penetapan staf audit. Tujuan audit spesifik dan bukti audit. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar. Bukti audit, informasi penguat, dan prosedur audit. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan yaitu pertama, data akuntan keuangan. Yang kedua yaitu semua informasi penguat atau corroborating information yang tersedia bagi auditor. Prosedur audit. Prosedur audit adalah metode yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Pemrosesan data elektronik dan prosedur audit. Pertama yaitu pengaruh atas saldo akun dan golongan transaksi dan material. 2. Pengaruh terhadap sifat pengujian audit. 3. Pengaruh terhadap saat pengujian audit. Yang keempat, pengaruh terhadap luasnya pengujian audit. Yang kelima, pengaruh terhadap penetapan staf audit. Program audit. Program audit biasanya auditor berusaha menyeimbangkan prosedur audit top down dan bottom up ketika mengembangkan suatu program audit. Bab 8 tentang kertas kerja. 1. Konsep kertas kerja. B. Isi kertas kerja audit.
C. Tujuan pembuatan kertas kerja. 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja adalah untuk yang E. Manfaat kertas kerja audit. Yang F. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Yang terakhir, tipe kertas kerja. Yang kedua, jenis kertas kerja. Yang pertama yaitu kertas kerja neraca saldo. Yang kedua yaitu schedule dan analisis. Yang ketiga yaitu memoranda audit dan informasi penguat. Yaitu ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal reklasifikasi. Untuk yang ketiga yaitu menyusun kertas kerja. Yang keempat, mereview kertas kerja. Yang kelima, pengarsipan kertas kerja. Dan yang terakhir, kepemilikan kertas kerja. Perencanaan audit dan analisis prosedur. Bab 9. 3 alasan utama audit melakukan perencanaan tugas. Auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara seksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asisten. Risiko yang dihadapi oleh perencanaan audit. Risiko audit yang dapat diterima yaitu seberapa besar keyakinan auditor dalam menerima kemungkinan adanya salah satu dalam laporan keuangan setelah pengauditan selesai dilaksanakan dengan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan. Risiko 0 adalah kepastian absolut, sedangkan risiko 100% adalah ketidakpastian absolut. Risiko bawaan. Seberapa besar keyakinan auditor atas kemungkinan salah satu material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Prosedur perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Terbagi menjadi beberapa sub. Perencanaan awal, identifikasi alasan klien melakukan audit, kesepahaman dengan klien, menyusun strategis audit. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Terbagi menjadi beberapa sub. Operasi dan proses bisnis, manajemen dan tata kelola perusahaan, tujuan dan strategis klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. 4. Melakukan proses analisis awal. 5. Prosedur analitis. 6. Rasio keuangan umum. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Perencanaan awal audit melibatkan 4 hal yaitu identifikasi alasan klien melakukan audit. 2 alasan utama yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Kesepahaman dengan klien. Pemahaman yang jelas atas kondisi kontrak kerja harus dimiliki oleh klien dan KAP sesuai PSA 05 SA seksi 310 dalam perjanjian kontrak kerja. Menyusun strategis audit. Dalam menyusun strategi pengauditan, auditor harus mempertimbangkan faktor seperti jumlah lokasi klien, pusat
dan anak cabang dan pengendalian internal klien. Memahami bisnis dan industri klien, operasi dan proses bisnis. Manajemen dan tata kelola perusahaan. Tujuan dan strategis klien. Menilai risiko bisnis klien. Melakukan prosedur analitis awal. Prosedur analitis yang dapat dilakukan pada setiap fase selama penugasan kerja berlangsung. Rasio keuangan umum. Nope.